pendeta. Ya semuanya gimana agamanya, jadi ditegasin lagi ya. Kenapa cinta itu buta? Karena orang gila yang untung. Jadi kasihan gue mah udah buta dituntut sama orang gila. Aduh. Tapi kita sekarang mau mendengarkan renungan. Nanti akan dipimpin oleh pendeta Desi Subuh. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan anak-anaknya ya. Jadi jangan ikut kata gue gitu, cinta buta. Kasihan gue bilang mah udah buta dituntut orang gila. Aduh. Jadi kita serahkan Devi untuk penyembahan. Anita. Udah, gue nyanyi maksud gue. Gue gak takut sekarang. Gue mah dengan acting aja deh. Suruh nyanyi mah itu tugas loh. Ya Ibu Pendeta Desi. Sekali lagi saya mengucapkan Happy Valentine's Day. Kita melihat di sana ada bertuliskan warung cinta. Kita juga sudah mengikuti cerita singkat bagaimana kegila-gilaan cinta itu di dunia ini. Tetapi bukan cinta yang dari Bapa kita di sorga, tetapi cinta yang membuat manusia jadi gila sehingga tidak ada tujuannya, tidak bisa menyenangkan satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat ada kekacauan, ada ketidakkompakan karena cinta yang tidak dilandaskan oleh kebenaran firman Allah. Kalau saya tadi menyampaikan bagaimana cinta itu atau kasih itu, yaitu kasih yang harus tulus tanpa pamrih. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita umat-umat Tuhan. Karena apa? Kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita itu harus kita menerapkan kasih yang tulus. Bukan karena kita mengasihi karena dia pacar kita, dia teman dekat kita. Siapapun dia, kita harus mengasihi dengan kasih yang tulus. Dengan bukti kasih kita itu misalnya melalui kita menolong satu dengan yang lain, kita menghargai satu dengan yang lain, kita mendahului satu dengan yang lain, sehingga nampak kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ada firman Allah yang singkat yang akan menjadi pedoman kita pada malam hari ini. Kita baca firman Allah di dalam pertama dulu di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Ini firman Allah datang kepada Yeremia. Dia mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Berarti bukan kasih yang sementara waktu, kasih yang kekal. Tidak ada batas waktu. Kasih yang kekal, kasih daripada Tuhan itu everlasting love. Itu kasih yang kekal yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan beri contoh, example for kita semua untuk apa? Melakukan kasih itu, kasih yang kekal. Bukan seperti tadi saya melihat ada kasih yang berpura-pura, ada kasih yang hanya untuk dilihat orang aja. Itu kasih yang bukan kekal. Itu bukan kasih daripada Allah. Tetapi kita harus mengetahui kasih itu. Apalagi yang pemeran-pemeran tadi, mana mereka? Harus mengetahui sebenarnya kasih Allah itu apa maksudnya. Coba kita melihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 mulai ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar. Anak-anak muda yang ada, kalau itu kasih yang dari Tuhan, adalah kasih yang kekal, adalah kasih yang benar-benar apa yang pernah
saya katakan tadi, kasih yang tanpa pamrih, tanpa tujuan tertentu di sini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Jadi kalau kasih Allah itu dalam hidup saudara dan saya, kita bisa berteman siapapun dia karena kasih Allah. Jadi kita tidak akan membenci satu dengan yang lain. Kita akan tidak cemburu satu dengan yang lain. Karena kasih Allah ada dalam hidup saudara dan saya. Ada kesabaran saudara-saudara. Kadang-kadang ada teman kita menjengkelkan, menyakiti, membuat kita sakit hati saudara-saudara. Tetapi biarlah kita sabar. Kita doakan biar kiranya kasih yang kita akan dapatkan itu sempurna adanya daripada Tuhan. Praktekkan itu. Banyak anak-anak muda ada di tempat ini. Kita mau tentunya bukan kasih yang berpura-pura. Siapa di antara kita mau mendapatkan kasih yang berpura-pura dalam hidup saudara dan saya? Tentunya semua anak-anak muda, baik pun kita semua juga ada yang sudah berkeluarga, tidak mau menerima kasih yang tidak sempurna saudara-saudara, berpura-pura. Tetapi di sini dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara-saudara, itulah kasih. Kadang-kadang masa saya mau mengikuti seperti itu? Tetapi itu perintah firman Allah. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak muda. Bukan cuma orang tua yang sudah mengalami bagaimana kasih sebagai anak-anak muda waktu yang lalu. Oh, sudah mau bernostalgia ini. Tetapi kasih Allah itu benar-benar saudara dan saya harus alami di tengah-tengah dunia ini. Di sini dikatakan, ayat kelima mengatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, kita ada di dunia ini, apalagi anak-anak muda banyak di sini. Tuhan boleh izinkan menuntut ilmu di negara superpower. Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan biar kasih Allah nampak dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita tidak akan menyesal, kita tidak akan kecewa. Siapapun teman kita, siapapun sahabat kita, terapkan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Di sini dikatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara dan saya, jika kita di antara kita masih merasa ada kesombongan, itu belum kita menerapkan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Di sini kalau kita belum ada kesabaran, Tuhan beri saya kesabaran untuk saya bisa menerapkan setiap kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Di sini juga dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau kita mengasihi satu dengan yang lain dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, tidak akan melakukan sesuatu yang